Bapak Ibu segenap undangan dan hadirin yang kami muliakan, sebagai rangkaian acara berikutnya adalah sambutan selamat datang Bupati Banyuwangi. Welcome speech by the Region of Banyuwangi yang kami hormati Bapak Haji Abdullah Aswar Anas MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati rombongan Bapak Menteri Tenaga Kerja Bapak Haji Abdul Muhaimin beserta istri yang kami hormati, tepuk tangan buat beliau. Yang kita banggakan, kita hormati Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri, tokoh nasional, tepuk tangan buat beliau. Karena sejak tadi malam bermalam di tempat ini beserta seluruh rombongan. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia Bapak Isran Nur. Mana Pak Isran? Oh, ya. Beserta Ibu. Yang kami hormati yang mewakili dari Gubernur Jawa Timur. Yang saya hormati sahabat saya Bupati, Wali Kota Probolinggo yang istrinya baru terpilih lagi, jadi 3 periode Bapak. Yang saya hormati rombongan dari Konjen Timur Leste, rombongan dari Konjen Amerika Serikat yang sejak kemarin bermalam di Kabupaten Banyuwangi, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Saudara Ketua DPRD beserta seluruh rombongan, Wakil Bupati Kerawang, Wakil Bupati Situbondo, dan banyak pengusaha yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Salah satunya adalah Pak Erwin Aksa dari Boswa Group yang juga berkontribusi dalam rangka kegiatan ini. Teman-teman dari perbankan yang juga hadir, baik dari pusat maupun provinsi. Artis kita dari ibu kota yang baru pulang kampung, Denada dan Ibu Emilia Kontesa, tepuk tangan. Dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mewakili dari seluruh kabupaten kota yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, syukurillah, sungguh ini menjadi kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak Menteri, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Isran Nur, dan tokoh-tokoh lain yang menyempatkan waktu di tengah kesibukan yang sangat besar. Oleh karena itu, atas nama rakyat Banyuwangi, saya menyampaikan terima kasih atas waktu yang telah disediakan Bapak-Bapak. Kehadiran Bapak-Bapak bukan hanya bermanfaat buat kami yang ada di tempat ini, tetapi menjadi motivasi besar bagi rakyat Banyuwangi untuk terus bersinergi membangun di masa-masa yang akan datang. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin ada pertanyaan, apa bedanya Banyuwangi Ethno Carnival dengan karnaval-karnaval sejenis yang digelar di kabupaten-kabupaten lain? Selamat datang, Mr. Wakil. Beliau ini Konjen Amerika Serikat bersama Ibu, tapi sangat lancar bahasa Indonesia. Baru berkunjung ke salah satu sekolah. Kami ingin sampaikan apa bedanya BEC dengan karnaval-karnaval lain. Setidaknya ada 4 alasan perbedaan BEC sehingga Bapak harus hadir di tempat ini. Pertama, tema BEC setiap tahun berbeda, diangkat dari kekayaan budaya Banyuwangi yang melimpah, sehingga teman-teman fotografi akan bisa membedakan tahun kemarin dengan tahun hari ini. Yang kedua, BEC diiringi oleh live musik etnik yang dikolaborasi dengan musik modern. Yang ketiga, para talent BEC melakukan gerakan koreografi dengan menarikan tari khas Banyuwangi. Dan yang keempat adalah kita tidak ingin fokus mengeksplor badan daripada talent, tapi kita ingin mengeksplor tema. Salah satunya tema hari ini adalah tema kebu-kebuan yang sangat bersejarah bagi rakyat Banyuwangi. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, kami terus ingin berjuang untuk bagaimana budaya lokal ini terus tumbuh dan menjadi kebanggaan bagi rakyat Banyuwangi. Oleh karena itu, secara sistematis pemerintah, sejak kami menjadi bupati, alun-alun ini telah kami proteksi. Setiap malam minggu tidak ada lagi pentas musik dangdut dan musik rock, kecuali menampilkan musik tradisi lokal dan musik-musik etnik Kabupaten Banyuwangi. Pikiran kami kalau musik dangdut dan musik rock dan musik yang lain, dimanapun ada sponsor dan orang pasti akan datang. Tapi ketika musik-musik lokal dan tradisi lokal tidak mendapatkan ruang yang cukup, maka mereka akan terpinggirkan di tengah-tengah kita.
Yang kedua, pemerintah daerah terus melibatkan program-program ini bersama sekolah-sekolah dan sanggar-sanggar yang tumbuhnya ratusan di Kabupaten Banyuwangi. Yang ketiga, kita terus mendorong pada seluruh investor yang akan membangun hotel. Tidak akan kami setujui desain hotelnya jika tidak mengakomodasi desain asli lokal Banyuwangi di salah satu desain yang disajukan kepada kami. Sehingga Hotel Santika yang akan dibangun Banyuwangi di Banyuwangi merubah 3 kali desain dan akhirnya mengakomodasi desain Gajah Uling di salah satu ruangan hotel-hotelnya, termasuk Hotel Alila Group dan lain-lain. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mendorong agar budaya kita ke depan terus bisa mendapatkan tempat yang berharga bagi rakyat Banyuwangi. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, Banyuwangi Ethno Carnival adalah bagian dari serangkaian panjang Banyuwangi Festival yang akan digelar mulai bulan ini sampai bulan Desember yang akan datang. Ada 15 item kegiatan yang akan disajikan oleh rakyat Banyuwangi. Namun beberapa saja yang ingin kami sebut yang ini mendapatkan perhatian rakyat banyak. Pada tanggal 28 September besok akan berlangsung Banyuwangi Batik Festival. Perajin-perajin batik lokal kita beri space bersama Marta Tilar Group dan lain-lain untuk kita pertemukan dengan industri batik agar batik Banyuwangi segera bisa berkembang dan mendapatkan tempat terhormat di negeri ini. Kemudian insya Allah pada tanggal 2 sampai 5 November akan berlangsung kali kedua kalender UCI Federasi Sepeda Internasional, yaitu Internasional Banyuwangi Tour de Ijen. Bedanya kalau tahun kemarin hanya 3 etape, tahun ini ditambah menjadi 4 etape. Insya Allah akan dilalui 400 km jalan berliku di desa-desa kami. Inilah cara kami memasarkan ekowisata di daerah kami. Sungguh pun daerah kami belum siap betul. 100 tahun yang lalu Tour de France dilansir di Perancis melalui jalan di desa-desa juga belum siap dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian alhamdulillah tahun kemarin Tour de Ijen mendapatkan tempat yang terhormat sehingga mendapatkan nilai 8,5 dari UCI. Dan tahun ini insya Allah 25 peserta dari kurang lebih 20 negara akan ikut ambil bagian pada tanggal 2 sampai 5 yang akan mendapatkan tantangan dengan tanjakan finish di Ijen sebagai tantangan terberat dalam kategori yang sama di tingkat Asia. Kemudian tanggal 14 November mengakomodasi keinginan kelas menengah dan anak-anak muda kami. Banyuwangi Jazz Festival kedua kembali akan digelar di Kabupaten Banyuwangi yang akan mengkolaborasi musik-musik lokal dengan musik jazz yang salah satunya nanti adalah Glenn Fredly dan kawan-kawan yang akan tampil pada tanggal 16 November di Kabupaten Banyuwangi. 23 November akan kembali digelar Paju Gandrung Sewu. Ribuan anak-anak kita dari kampung-kampung dan desa-desa menari tarian gandrung di tempat dan kota yang terhormat ini di Selat Bali, yaitu di pesisir Pantai Bum Banyuwangi. Tanggal 9 sampai 16 ada Festival Kuung dan kemudian ada juga festival yang lain, dan 31 Desember akan ditutup dengan peringatan pucuk akhir tahun kegiatan ini, salah satunya dengan muhasabah akhir tahun bersama Ustadz Yusuf Mansur di alun-alun kota Belambangan ini. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, banyak orang bertanya berapa APBD yang dihabiskan untuk kegiatan seperti ini. Di dalam forum yang terhormat ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh SKBD yang telah bekerja keras, para camat dan para pengusaha yang telah membantu. Karena APBD hanya menjadi stimulan, selebihnya dibiayai oleh private partnership dan sumbangan pihak ketiga yang luar biasa deras hadir untuk kegiatan ini. Termasuk Banyuwangi Jazz Festival, itu adalah murni dibiayai oleh swasta. Bahkan 200 kursi yang satu kursi harganya 1 juta telah habis dibeli oleh masyarakat, meskipun belum dibuka di website resmi penjualan tiket Banyuwangi Jazz Festival. Ibu dan bapak sekalian yang kami hormati, pemerintah daerah terus akan konsisten untuk mengembangkan arah pariwisata kami. Anggota DPRD yang terhormat telah memutuskan bersama kami rencana induk kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi yang berbasis ekowisata. Sehingga dengan demikian alam ini akan menjadi bagian penting dari promosi pariwisata kami. Selama ini benchmark Indonesia hanya Bali, seolah dengan menjual erotisme dengan berjemur di pinggir pantai akan banyak menghadirkan para turis di negeri ini. Faktanya tidak. Sampai hari ini turis yang hadir di kota kita dan di negeri kita totalnya hanya 7,4 juta. Sementara Malaysia yang tidak menjual erotisme, orang telanjang di pinggir pantai, menjual gunung-gunung, menjual keaslian desa, Malaysia telah dikunjungi oleh 24 juta wisatawan bagi negaranya. Maka dengan demikian saya optimis bahwa menjual Banyuwangi tidak harus menjual orang telanjang di pinggir pantai.
Kami menjual gunung, kami menjual kebun, sungai-sungai yang indah, dan air-air yang mengalir, yang ini akan menjadi bagian yang akan kami jual di masa-masa datang. Mudah-mudahan daya saing pariwisata nasional kita yang sekarang berada di ranking 81, kalah dengan Malaysia yang ranking 32, bahkan kalah dari Brunei yang ranking 69, ke depan bersama-sama bisa kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Ibu dan bapak sekalian, akhirnya kami juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya sibuk menggelar festival. Pak Menteri yang kami hormati, pemerintah daerah terus mendorong agar jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh perangkat pemerintah daerah secara bertahap akan dipenuhi oleh pemerintah daerah. Salah satunya Pak Muhammad, kalau melihat kota kami bersih, karena seluruh tukang sapu kami telah kami asuransikan. Seluruh tukang parkir kami telah kami asuransikan. Jadi kalau dulu mundur-mundur ada truk minggir, sekarang nggak mau minggir karena sudah diasuransikan. Dan seluruh perusahaan yang masuk ke kabupaten ini izinnya baru akan saya teken jika mereka telah mengasuransikan bagi calon pekerjanya di tempat mereka masing-masing. Kita terus akan mendorong private partnership. Harapan saya Pak Muhaimin dan Pak Abu Rizal Bakri besok berkenan mampir di salah satu kecamatan dipilih. Kami telah melakukan one stop service dengan SOP 15 menit setiap pelayanan harus terfasilitasi di setiap kecamatan. Bahkan di kota Banyuwangi, one stop service bukan lagi di kecamatan, tapi kita berlakukan di kantor-kantor kelurahan. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian upaya kita untuk mendorong agar kemiskinan terus akan turun. Jika tahun 2010 kemiskinan kami 20,47, sekarang alhamdulillah kemiskinan kami menjadi 10,2. Dulu 20,47, sekarang 10,2. Ini adalah bagian terus yang ingin kami ikhtiarkan. Akhirnya sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan ini terus membawa hasil. Mudah-mudahan juga ekonomi kreatif akan tumbuh. Pak Muhaimin dan Pak Abu Rizal, 2,5 tahun ini kami terus konsisten untuk tidak mengizinkan pasar modern di Banyuwangi. Karena pasar Kemis, pasar Senin, pasar Jumat sekarang sepi karena beredarnya pasar-pasar modern ini. Mudah-mudahan pasar-pasar modern ini ke depan terus bisa kita kendalikan seiring dengan kemajuan kita yang akan mudah-mudahan kita capai di masa yang akan datang. Saya kira ini yang kami sampaikan, dan akhirnya saya mohon berkenan Pak Menteri nanti membuka acara ini secara resmi. Sebelum Pak Menteri berkenan, Pak Isran Nur memberikan kata sambutan sebagai Ketua Asosiasi Bupati se-Indonesia. Dan setelah itu tokoh nasional yang menyempatkan diri hadir pada hari ini, Pak Abu Rizal Bakri, kami mohon menyapa rakyat pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap undangan dan hadirin yang berbahagia, rangkaian acara berikutnya adalah testimoni tokoh nasional yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk kesempatan pertama kami mohon berkenan yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak Muhammad, yang saya hormati Tuan Rumah Pak Azwaranas, Bupati Banyuwangi, Pak Isran Nur, Ketua Apkasi, di sini juga ada Ketua Perbanas, Pak Sigit, yang saya hormati para bupati-bupati atau wakil bupati yang hadir, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh wanita, para masyarakat Banyuwangi yang saya cintai. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua dapat hadir pada siang yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyimak dengan seksama
menyimak dengan saksama pidato atau sambutan selamat datang dari Bupati Banyuwangi. Luar biasa kreativitasnya dalam menumbuhkan budaya Banyuwangi, budaya nasional, khususnya budaya Banyuwangi. Di samping itu juga mempunyai kreativitas dengan tujuan bagaimana memasarkan Banyuwangi sebagai daerah wisata. Rasanya pantas jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya kira ide seperti ini patut disokong oleh Pak Isra Nur, agar semua bupati-bupati tidak sibuk saja hanya mengenai masalah bagaimana partainya menang, tapi bagaimana masyarakat di daerah itu bisa lebih sejahtera. Dengan adanya satu festival Banyuwangi ini, saya yakin kebanggaan masyarakat Banyuwangi terhadap Banyuwanginya sendiri, terhadap budaya Banyuwangi sendiri, terhadap turisme itu sendiri, terhadap industri yang akan dikembangkan di Banyuwangi itu. Kalau seluruh daerah seluruh Indonesia mengembangkan yang sama, saya kira pemerintah pusat tidak usah kerja, sudah beres semuanya. Itulah yang ingin saya sampaikan dalam sambutan singkat ini. Mudah-mudahan Festival Banyuwangi akan berlangsung terus. Saya bulan lalu pada bulan Ramadan datang kemari Pak Muhaimin, datang kemari juga pada waktu malam sahur bersama dengan masyarakat di pasar. Kemudian setelah itu juga subuh di Masjid Agung di sini, sholat subuh di Masjid Agung. Terus kemudian melihat di beberapa tempat dan kemarin juga memberikan satu ceramah motivasi kepada siswa-siswa SMK 1 Negeri Banyuwangi pada waktu Ramadan kepada siswa SMA 2 Genteng. Itu tujuannya adalah agar seluruh masyarakat Banyuwangi khususnya yang muda-muda ini mengikuti gerak langkah daripada Pak Muhaimin, daripada Pak Aswar Anas, gerak langkah dari Pak Aswar Anas, sehingga dengan demikian yang dilakukan bupati itu dapat disupport oleh anak-anak mudanya, menjadi satu yang positif sekali. Kepada Konsulat Jenderal dari Amerika Serikat dan Timor Leste, saya ucapkan selamat datang. Saya kira kebanggaan bagi Pak Aswar Anas mereka berdua hadir, dan kepada seluruh masyarakat saya ucapkan selamat untuk menikmati satu Banyuwangi Festival ini yang akan berlangsung sampai 31 Desember. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada seluruh usaha-usaha dari Bupati Banyuwangi untuk sejahtera rakyatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.